Ya, lihat jangan tengok kanan tengok kiri, lihat kita tiga baris dari atas. Sekolah asal usia. Baik, ahli sejarah mencatat mengatakan bahwasanya min adatkan ahlu Makkah min adatihim ayyakruju bil adbar ilal maradi. Kebiasaan orang Arab itu mereka kalau punya anak disusuin ke orang pedalaman. Tujuannya apa? Yang pertama memang makanannya masih murni, yang keduanya agar tidak penakut. Karena memang orang pedalaman biasanya pemberani. Yang kedua memang makanannya masih murni, belum tercampur dengan spaghetti, chicken nugget, yang ada paling bala-bala, katimus, nanti popais, nanti makanan-makanan yang memang tidak mengandung formalin. Katimus tidak sampo-sampoan, terus buah-buah yang memang alami, masih alami, tidak tercampur dengan yang lain-lain. Banyak dan memang kebiasaannya seperti itu. Termasuk di sisi lain Sayyidina Hamzah pun selain daripada paman Rasul juga memang saudara satu susu. Hamzah pun pernah nyusul ke Sulaibah. Hamzah pun pernah nyusul ke Halim. Nah, biasa ini udah tahu nih tanggal sekian bulan sekian dari Bani Sa'ad datang 40 orang bersama suaminya. Memang kebetulan di Bani Sa'ad sedang kemarau, harga-harga sedang mahal. Nah, sekarang sulit, kalau sekarang lagi lockdown. Dia ada request karena memang tidak ada hujan sama sekali. Kita alhamdulillah bentar-bentar hujan, alhamdulillah bentar-bentar. Alhamdulillahnya 2 kali. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah bisa penguncian ngaji libur. Tapi memang alhamdulillah kita tidak tergoda, makanya yang datangnya telat resiko. Alhamdulillah masih bisa ngaji. Coba bayangin dulu ya, belum ada lampu, penerangan seadanya, tapi mereka masih tetap semangat untuk mencari. Para pengarang kita coba bayangin, sekarang kita mati lampu, handphone masih nyala, masih kuat 90%, pakai center. Gak ada alasan baik. Kalau cuma sakit kupret dikit doang mau aja santri mah, ya wajar dah. Aja, kita kenyaman tuh jelas. Nyaman, itu semangat. Biasanya gudang-gudangnya putih sarare. Aduh, cek eta karpet incu karpet. Incu karpet. Datang tuh. Bani Sa'ad wajina ila Makkah, kata Halimah itu ibu susu Rasul. Kenapa harus dengan Dewi Halimah? Halimah itu kan diambil dari kata hilim. Hilim itu tidak mudah marah kecuali lakukannya maksiat. Kalau sudah ada maksiat, Rasul sudah asyidda wal kufar, bengis Rasul ke orang-orang kafir. Kalau sudah melakukan hal-hal maksiat, hilim itu kalau Rasul santun. Malah saya cek juga itu ada nanti kisah-kisah yang tidak sehari-hari itu Rasul penuh dengan keseriusan. Rasul juga sering bercanda, malah ada sahabat yang bercanda. Ya, banyak sahabat-sahabat. Ada ditemukan di Al-Isobah, kitab Miji Sahabah. Ya, ada di kitab Al-Isobah, kitab Miji Sahabah. Ada namanya Nuaiman bin Rifa'ah. Sahabat Nuaiman ini orangnya senang humor. Wakana kasratul misal. Banyak ngerjain, banyak ngeprank Rasul lah. Kalau pada sekarang sering ngeprank Rasul. Tapi Rasul nggak marah, senyum saja. Dan ketika akan dipukul oleh sahabat yang lain, jangan. Innahu yuhibbur Rasulullah. Ya, dia sangat mencintai Rasul. Dan Allah pun mencintai. Pokok utama apa? Kalian melakukan sesuatu apapun, maka carilah ridhonya Allah. Maka
Banyak pada kitab Takribul Usul. Ila ma'rifatil usul. Syekh Dahlan, bagaimana kita bisa sampai ke Allah. Jadi orang yang sampai ke Allah itu bukan dengan jalan ibadah, tapi orang yang bisa nyenangin orang lain, orang yang bisa jauhin maksiat. Daripada rajin ibadah tapi maksiat sering, lebih baik kalian jarang-jarang maksiatnya, jarang-jarang ibadahnya tapi maksiatnya dijauhi. Itu orang yang cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hatinya bersih. Walaupun kalian sampai itu dan asalnya nih, ampuh kalian itu awaknya atau badannya kelempeng dipakai puasa, tapi mulutnya ini ember, hatinya ini tekau panasan. Tetangganya beli motor, dia sakit meriang. Tetangganya beli mobil, dia diopnam. Tetangganya ngelongok pakai mobil, dia modal. Pakai mobil baru. Ini hatinya gak benar, walaupun rajin ibadah. Nah, ini nih yang paling sulit. Banyak kisah-kisah aja nanti lah. Ini lagi kisah Halimah. Nanti kisah Nuaiman macam-macam. Biasanya paniatan tapi can gak ada ini berarti can datang. Pinter, tadi itu ya. Pinter. Nggak bisa kalahkan pelatih. Macam-macam. Ya kayak macam-macam. Aduh, kembali ke kisah Halimah. Nah, Halimah nih bawa orang-orang pedalaman datang sama suaminya. Makanya saya pernah ngomong, berarti di apa namanya nih, diiring oleh suami. Maka datang kira nahwa arba'in namra'atan, ya kira-kira 40 orang untuk mencari bayi yang akan disusui. Fakharaja ahlu Makkah bi atfalihim ilal maradi fawadauhum haulal Ka'bah. Nanti orang yang mau disusuin bayinya dibawa taruh di seputar Ka'bah, di keliling Ka'bah. Dulu itu Ka'bah loh, begini Ka'bah biasa. Ka'bah sudah ada di zaman Nabi Adam. Tapi sebelum Rasul datang itu dikelilingi sama berhala-berhala di sekeliling Ka'bah ini. Berhala macam-macam, ada 360, ada yang nyembah ke sini, ya kan? Hong bali gitu kan. Ada yang dari perak, ada yang dari batu, tergantung orangnya, kemampuannya. Kalau Sayyidina Umar dari dulu memang orangnya kurang mampu, makanya dia bikin berhalanya dari dodol. Nanti ada pameran Nairuz, Makhruzah, pamer berhala-berhala. Dari tembaga, dari emas, dari perak. Jarak Sayyidina Umar ke Ka'bah itu jauh. Di tengah jalan dia bawa berhala simpang digotong. Tengah jalan lapar, matahin. Jadi pernah memang Sayyidina Umar pernah merenung saat jadi khalifah di Ka'bah begini, memikirkan alangkah bodohnya saya dulu. Ya, alangkah dungunya saya, berhala yang bikinnya saya, kemudian disembah sama saya. Ketika dipukul dia nggak marah, nggak kayak anak STM. STM, sekolah tawuran dulu, pakai gear, pakai samurai, paling kan bengkel langitan. Di bawah, macam tuh, dia umat. Iya itulah berhala. Makanya kisah Nabi Ibrahim kalian disebutkan. Datang tuh ini Ka'bah, bawa nih, mau nggak nyusin anak saya? Berapa gajinya? Ya sip, deal. Jadi selama 3 tahun nih gajinya sekian real. Jadi semua dapat yang 39, cuma Halimah yang belum dapat. Karena memang datangnya telat. Kenapa telat? Karena memang kendaraan himarnya ini perempuan, tidak kayak himar yang lain. Himarnya laki-laki, 140 km per jam. Kalau Halimah 20 km per minggu. Misalnya gini, berarti melambat-lambat himar awal. Gaspol terus ganti para tubuh cabe kita mulai kameran itu bang udah ganti ya datang watahortu ana bidofi atani, saya terlambat karena memang saya lemah, badannya pun lemes, malam
nggak bisa tidur, anakku nggak bisa tidur karena ya memang air susunya kurang, memang kurang. Aduh, macam-macam. Wasamiat Aminah bikudumina. Kemudian Aminah mendengar kabar bahwa dari Bani Sa'ad sedang ada di Ka'bah untuk mencari calon yang mau bayi yang mau disusui. Kemudian Aminah ngomong ke mertuanya, "Bah, Abdul Muthalib, itu pi kalau bahasa sekarang, kuntul mau nikahada. Ini dan Muhammad mau disusuin enggak kira-kira ya?" Itu di sana ada Bani Sa'ad yang sedang menunggu. Faqad qadimna al-marati as-sa'adiyah kuntul mau nikamurdiatan min asrafil bariyah. Ya sudah, kita susui. Kemudian Abdul Muthalib keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya terdengar suara tanpa terlihat wujudnya. Hati, bukan kentut, bukan. Kentut itu ada suaranya tanpa ada wujudnya. Undur ila Halimah as-Sa'diyah. Hai Abdul Muthalib, ma inna lahu illa Halimah murdiun nikman nabi Mustafa al-Muhtar la tusallimu ila siwa. Wahai Abdul Muthalib, kau jangan sembarangan menyusukan bayi ini, kecuali harus kepada orang yang bernama Halimah dari golongan Bani Sa'ad. Siapa yang ngomong? Ada amrun wa hukmun ja'a min qahar. Ini perintah dan hukum dari Allah yang sifat qahar. Qalat Halimah, "Summa inni marartu bi Abdul Muthalib." Nah, di season lain, di kamera lain sudah selesai, ketemulah kebetulan Halimah dengan Abdul Muthalib di jalan. Ditanya sahabat Abdul Muthalib, tanya, "Fasa'altu an radi'in urdi'u." Saya nanya, kata Halimah ke Abdul Muthalib, kalau dulu kan bilangnya juragan, bos, kan, punya bayi nggak bang? Saya juga susui, saya belum dapat nih dari tadi. Saya datangnya telat nih. Lu ngomong dari tadi? Iya, telat datangnya dari tadi, nungguin belum dapat kan? Kata Abdul Muthalib, gua punya bayi, tapi gua nggak bakal sembarangan ngasihin bayi. Ditanya makan, Mas Muki, siapa namamu? Wama Arabu. Siapa namamu? Dari mana golongan Arabmu? Dijawab sama aku, kata Halimah, namaku Halimah dan aku dari Bani Sa'ad. Cocok gak kira-kira? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Maka ketika mendengar itu nanya, dijawab langsung, dhahikan wa tahallala wajhu, girang Abdul Muthalib sesuai dengan hati. Kemudian ketawa, bahim mohon. Mohon. Halimah kan tanda tanya, juragan kenapa sih juragan? Tadi nanya nama, nanya saya dari Arab mana, saya sudah jawab. Kok juragan cuma ketawa doang? Kenapa sih kan? Nggak pengen ketawa ya. Aing suri gue. Gitu nanya. Oke, begini ya Halimah, hal laki fi irdai gulamin yatim, maukah kau menyusui bayi tapi bayinya yatim? Sudah yatim ya pasti otomatis fee-nya, bayarannya pasti kecil. Oh, kebayang gitu. Ya sudah, coba saya lihat dulu bayinya. Datang ila baiti ummihi Aminah imra'atu, itu ternyata begitu melihat ibunya Rasulullah, melihat Aminah, Halimah pun kaget takjub, wajahnya luar biasa. Hilang gemilang, cemerlang cahayanya bagaikan kau kabid durri, bagaikan bintang yang gemerlap. Di mana ada perempuan yang baru melahirin cahaya bercahaya? Jarang. Kadang-kadang ditempel bulan kebadotan. Awaknya di kemana nih bararau kan? Kalau kita di tengah dahar sang samimu sudah bau, kamu ngajuru itu seluruh di sini. Kita berbahasa jauh naon jauh kulutuk dinanyiru. Bau naon bau hitut ngajuru. Kebayang ya rasa ambulan. Perempuan baru melahirkan kok cantik begini, nggak ada kan biasanya, memang jarang mandi, jarang disampo. Karena apa? Karena belum adus. Tapi ini cantik luar biasa. Segini ibunya, bagaimana anak? Masalah tuh.
Bantu bi ahlal badiyah. Wahai orang pedalaman tatlubuna man tajna rizqa. Anda datang ke sini pasti nyari bayi yang memang bayarannya mahal. Tapi ini bayi yatim, wa hadza tiflun yatim mata abuhu wa kuntu bihi hamilan. Bayi ini yatim. Ya belum lihat Rasul nih, bayi ini yatim. Bapaknya meninggal wafat saat saya masih mengandungnya 2 bulan. Kemudian diurus oleh kakeknya Al-Muttalib. Halimah mikir, hapus amat gua ya. Gitu macam orang sementara hari tamat sudahlah terlambat, dapatnya anak yatim kecil pula ya. Bagaimana pula ya? Akhirnya ya saya mau musyawarah dulu sama suami ya. Saya mau nanya dulu ke suami. Diusawirahu bihi. Kang, lu kemananya si Halimah? Saya nyariin bayi Kang yang mau disusui lu lama amat. Iya Kang. Dapat nggak? Ada. Cuman bayinya kecil. Bayarannya kecil, bayarannya kecil. Bagaimana Kang? Tapi Kang, saya belum pernah melihat perempuan yang baru melahirkan luar biasa. Bayinya pun luar biasa. Diceritai dengan penuh meyakinkan sampai suaminya hari ini hadal bilang. Coba kita lihat tuh. Coba perlihatkan kepada yuk kita lihat. Dia berangkat. Bapak qadamtu ana wa ba'li ila baiti Aminah. Faqulna halumni bihi ilaina. Coba Aminah. Coba mana bayinya saya pengen lihat. Kata Halimah dan suaminya ketika dilihatin disodorin nih Rasulullah pakai minyak, sudah pakai minyak memang. Kemudian dibungkus pakai baju apa? Baju dari bulu warna putih. Tanpa Rasul putih, pakai bungkus selimut kayak kita nih kalau bayi itu yang di asrafoi di marhaban pakai selimut nih. Selimutnya hijau, kalau lagi hijau. Rasulullah memang putih warnanya, selimutnya pun sutra dari warna putih. Makin terang benar. Rasul masih begini. Allahu Akbar. Idza wajhuhu yukal qamala tarbana arba'li fi wajhi. Kemudian wajahnya pun terang benderang, bayi itu luar biasa. Kemudian suamiku menghampiri bayi tersebut, papa taha ainai. Kemudian matanya dibuka oleh suamiku. Warabai. Keluar cahaya dari matanya Rasulullah. Nurun syatibun wa diyabun la mufaharu aku. Bingung suami. Allah, saya pun bingung. Ada seperti waihaki ya Halimah, ambil Halimah. Sudah kau jangan mikirin bayarannya. Kang, yatim Kang. Bayar lagi ngetik. Akan tahu malam. Bayi kita nomor ya susunya habis nih, bayangin badan saya kurus kerempeng. Payudara saya sudah mengecil karena memang kurang makan. Karena ada nasna ubihi, bagaimana saya mau nyusuin bayi ini bayarannya kecil. Apa yang saya makan? Masa saya makan combro terus kan? Kali-kali kan saya pengen makan cilok. Tapi dalamnya hamburger. Kan enak kan? Kalau bayarannya kecil gimana kita? Makanya kalau kita punya istri lagi hamil, ngelahirin, kasih makanan yang enak-enak. Ini masa kalian istri lagi ngelahirin, ada saudaranya bawa makanan enak, habis sama suaminya. Jangan, ya, kasih makanan yang enak-enak. Ya, kau jangan hadal maulud kulul munah. Bayi ini semua cita-cita kita. Apa maksud kita insya Allah? Saya tidak melihat daripada bayaran. Ini bayi lain daripada yang lain. Keberkahannya kita ambil. Kata suaminya, cuma duit mah pikirannya katanya perempuan duitmu. Tidak. Allah bibarakatihi yarzuquna insyaallah. Insyaallah keberkahan bayi ini Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ambil hari ini. Ya udah tukang sambil lulus Mas, ya udah tukang. Diambil. Begitu diambil tuh bayi, diangkat oleh Halimah, mendadak Halimah sembuh itu. Kang. Terus payudara yang kecil langsung ngebedes sampai duduk teknik. Air susunya pun pada lorna muncrat. Saking sumurnya berapa? Berkah ngegendong. Mata cuma anak dari kau itu langsung kuat. Wazala an-najid minal alam. Apa yang aku rasakan semua hilang. Semua hilang berkahnya Rasulullah SAW.
Maka yakin itu belum jadi nabi, apalagi sekarang sudah jadi nabi, masih paling nggak yakin juga. Sadar mukiman berkah agamanya, berkah dunia. Mukiman selamanya. Kenapa bisa berkah dunia dan akhiratnya dan agamanya selamanya? Biftiqarin bi maulid, karena mengagungkan maulidnya Rasulullah. Itu aja yang tadi lihat. Halimah ini Rasul kan belum jadi nabi, masih bayi. Apalagi sekarang sudah jadi nabi. Kita jadi umatnya. Masa. Ya, maka kemarin apa? Yang perayaan meninggalkan perayaan Maulid adalah khusron, suatu kerugian bagi mereka yang meninggalkan perayaan Maulidnya Rasulullah. Sudah dilakukan tuh. Wa ihya'u 'idi Maulid jara bihil amal salafan wa khalafan fi masyariqil ardi wa maghrib. Ya, dalam kitab At-Tahqiq bahwa menghidupkan hari raya Id, ya perayaan, maksud perayaan Maulid sudah dilaksanakan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi ketika mereka mengatakan tidak pernah ini dilakukan oleh ulama salaf, bohong. Ya, pertama kali nanti ada Khaizuran dalam kitab Al-Wafa Bidaril Mustafa dikatakan Khaizuran tahun 171 Hijriah. Berarti ini abad salaf sudah melakukan perjalanan dari mulai Khaizuran sampai ke sahabat Rasul, rumahnya itu yang dulu pernah diadakan Maulid sampai diduduki oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana ketika hijrah Rasul ke Madinah pertama kali singgah di Madinah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kemudian karena bawahnya punya turunan namanya Abi Mansur Al-Maturidi. Abi Mansur Al-Maturidi, sang pencipta, sang penemu, sang penyusun ilmu tauhid, memetodekan ilmu tauhid yang lebih kita kenal dengan sifat 20 yang berkolaborasi kerjasama dengan Abi Hasan Al-Asy'ari. Abi Hasan Al-Asy'ari kesananya ke sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau Ali Mansur Al-Maturidi kesana keruhun-karuhunnya kesepuhnya ke siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai sana. Ya sudah kan kita bawa. Ya akan duluan ya. Saya akan mau mempersiapkan himarnya nih, mau siapin himarnya duluan suaminya. Ya sudah dia nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Saya mah ridho. Tadi mah yang duit, sekarang mah nggak ridho kata suaminya. Bawa duluan suaminya. Halimah belakangan beresin baju-bajunya lah. Kalau sekarang tuh yang pemain baru belajar jadi shop, bawa siap. Ketika dibawa, keluar dari rumah, tuba laki ayat wasadiyah bitolatil hashimiyah wal gurratil qamariyah. Bahagialah wahai kau Halimah telah menggendong bayi yang mukanya wajahnya bagaikan bulan purnama, turunan Quraisy. Ya, kau mengdurratil yatimah, menggendong bayi bagaikan intan berlian. Bagi kau Halimah. Ada surat seperti itu. Saya mau kana 10 ya. Sama juga ya. Siapa yang bersuara ini? Gak ada suara. Nah, kalau Halimah, kalau dulu saya bawa melewati, berhala-berhala di jalan. Ternyata ada berhala yang besar namanya berhala Hubal. Beliau langsung jungkir balik, ceger, cetrot, berasa. Langsung gitu. Lalu dengan Rasulullah era berguguran. Ketika dilewatin sama Rasul yang digendong sama Ali, semua berhala-berhala berguguran. Allah, kaget Halimah. Untung Halimahnya Islam. Alhamdulillah. Astagfirullah. Anjir. Aduh, Halimah badai sudah macam-macam main. Ayo nawan ya, kharatil asnam min amakiniha. Tapi kaum berhala pun semua keluar dari tempatnya, hancur semua.
Terus saya datang ke Hajar Aswad, nyamperin Hajar Aswad. Tadinya saya mau nyium bayi Hajar Aswad, tapi ternyata sebelum saya menghampirinya, Hajar Aswad tiba-tiba lepas dari tempatnya, nyamperin bayi ini. Gitu. Kira-kira apa kan? Bayi ini bayi nih, Hajar Aswad dari sini lepas. Gitu. Yes. Mencium Rasulullah pipinya, balik lagi. Ya. Gigi mundur. Balik lagi. Allah, apa ini benar ajaib, nggak salah suami gua nih, suruh nangis. Allah, akhirnya ketemu sama suaminya. Kang, tadi kan akan pulang duluan, saya belakangan. Ini bayi Kang luar biasa. Tadi ada berhala-berhala semua jatuh Kang. Terus saya mau nyium Hajar Aswad, tiba-tiba Hajar Aswad nyamperin. Kata suaminya, cek aing ya naon sama duit gue sih tadi. Tiut. Ini bayi, ini bukan bayi sembarangan. Udah, ya kalau coba kalau saya nggak ngambil rugi, saya ngomong duit gue sih. Alam akul laki, lihat halaman 38 paling atas. Alam akul laki, innahu mubarakun. Apa yang kamu nggak ngomong sama lu? Ini kan bayi-bayi berkah. Pak Hudi, ya sudah ambil. Wan Sorifi, ya sudah kita pulang. Pulang, ayo berangkat. Jangan sudah pada pulang duluan kan yang 39 orang. Udah pakai Mio, pakai Beat, nah, pakai RX, pulang macam-macam lah kendaraan sudah duluan. Dia belakang, antara yang lain sudah dapat imbalan yang besar. Allah halimah, luar biasa. Nah, gimana kan sama kendaraannya guys? Bagaikan legenda gua tahun 98 yang kuncinya hilang pakai kawat itu. Matinya kuncinya nggak masalah, pakai karung basah. Sudah buka jadi sepeda. Daripada sepeda mah mahal legenda, legenda, sang legenda. Kadang bisa ngalahin semua motor, cuma sobon doang. Sebut keren. Aduh, Kang ini gimana kendaraan kita? Tadi kan kita cuma bertiga. Kita siapa aja? Kalimah, suaminya sama anak. Sekarang berempat. Makin parah kendaraan kita. Kata suaminya coba-coba dibagi. Ya, bayi tempelin, baginda Rasul ditempelin ke himar rukun kiu. Sama dengan sandi dan lagi itu. Hei kamu, siapa? Kenapa? Buka masuk kemudian. Kalau tinggal Kang, tuh di pojokan, tuh. Masalah pas kereta kan dihadapin tukang nanti, ha? Kalau yang ujung itu, kemudian, langsung, ya, sekarang sekolah kapek gini kayak, celina kayak siap, ayam nyak terus siap. Di jalan kayak ngomong Halimah ya Makli, my suamiku, my husband, my suamiku, my honey, tasnya my honey, duit saya. Nah, sorok Pak, zaman sorok nggak ada ya Kang ya, orang yang seberuntung kita. Sekarang ngomong kayak gitu, duit. Kalau gitu dah balatiji itu alaiha. Nah, terus Allah tasastirul masya, yang awalnya nggak bisa, nggak kuat untuk berangkat. Alibu waja'ala tidabatu tasbiqu dawa ahlil qafilah. Akhirnya itu kendaraan bisa nyusul kendaraan teman-temannya yang sudah duluan. Gitu. Cepat itu disuruh. Itu yang ngorek pesat. Dapat. Wah kasih aku ambil. Ya lima. Baginya kantosan tuh. Yang tadi Kalimah kan tadi healing. Orangnya nggak balas dendaman Bang. Jadi kalau kita gimana? Campur Rasul ini nggak kan ditunggu. Tapi hal itu memang tidak semata-mata jadi ibu susunya Rasulullah karena memang akhlaknya healingnya ini. Ya sudah kan kita tungguin kan. Ditungguin sama ini. Nggak mentang-mentang lu tadi ninggalin gua. Enggak. Tapi selama di perjalanan Halimah merasa tambah lagi keajaiban. La namurru ala syajarin wala hajarin illa wa yaqul assalamu alayka ya sayyidina.
Tidak semata-mata aku melintas pohon, melintas batu. Ternyata batu dan pohon itu mengatakan Assalamualaikum ya Sayyidal Bashar. Assalamualaikum ya Sayyidal Bashar. Ternyata salam ke bayi ini, ke Rasulullah la'an. Ya akhirnya berteduh, nungguin teman-temannya berteduh di tempat yang kering kerontang, yang memang biasa itu memang sedang kemarau. Pohon kurmanya pun memang tidak ada daunnya. Ketika berteduh di sana, ngasok duluan, nungguin temannya ya kesusul. Nah, ketika duduk menggendong bayi Rasulullah, nah tiba-tiba pohon yang kering kerontang, rumah darat Pak Asma, langsung berdaun, langsung berbuah, kerpok, gitu kan. Masih kasar terak, buah lagi gitu, buah kan, aneh ya, ajaib luar biasa. Ayat nama divideokan, dijual kita, diviralkannya. Saya lagi ngali bayi ajaib, ATM, harga tiket masuk, macam-macam. Rasulullah SAW. Ya sudah, sampailah ke rumah. Qolat Halimah, asirna hatta jina manazilana. Kemudian ringkas ceritanya sampailah di rumah. Wa indana, kemudian kami punya kambing yang memang kurus pada sakit. Kemudian saya bawa Rasulullah, ditempelin ke kambing tadi. Paling Tuhan dulu. Calang dulu. Lu kupret, awas ya. Bulu. Di sana bisul. Pembadinya ada kasur. Biasanya itu. Memang beberapa pasangan itu sekaya modal di penting. Modal di penting. Modal tahanan. Gitu cek nomornya biasa tahan we kita mau boda. Beberapa pesantren akhirnya terjadi modal kehandap nada bola. Yang kedua terkuat. Akhirnya modal dikobong borok. Kita koreksi modal dikobong. Ini boda. Ayah apa mau ditanyakan ayah? Ayah kalau teleponan ada dua diharap ditukar. Pernah tinggalin ada cicing tunggu ya macam-macam baik boda pesantren. Ayah nyen alasan kenalan yang balik-balik. Kenyan sapar meueun kawan. Kita jarang biasa modus eta, modus amatir. Baca. Nah, gede-gede balik kawin. Nah, urusannya tegolkan golongan karungan. Aduh, udahlah nyampe ke rumah Suwaiha kambing kecil satu Suwaiha. Allah, waduh alai pada rona liwaktu langsung gemuk saat itu juga. Makanya selama kami kata Halimah memiliki bayi ini, bayi Rasulullah, kami tidak pernah memiliki lentera, tidak punya lampu badai kami, karena cukup dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin al-tasakinu laisa muhtaja ila suruji ya Rasulullah. Salamun alaika Rafiq asyani wa darati. Halimah datang kuntu idza aqtaitu sari. Memang Rasul sudah diberikan keadilan semenjak kecil. Biasa kan Rasul nyusunya jadi payudara sebelah kanan, yang kiri buat putranya Halimah. Jadi ketika Rasul nyusu, saya pindahin ke susu yang sebelah kiri, nggak diambil, karena tahu ini bagian saudara susu. Nggak kayak gitu. Kalau bayinya kayak mau itu mencopot. Masa
itu bahaya. Berkumis tidak berjenggot itu kucing. Berjenggot tidak berkumis itu kambing. Berjenggot berkumis, nah, baru disimpul ini. Ya seperti itu lumayan. Daripada itu polos. Kas tuyul. Misalnya jenggot, parah alis lagi apa? Terus alis itu kebelah duga. Langsung balik ke sini. Jadi angkap ya. Bahaya. Di rumah jangan berduga enggak? Mendingan tentang layang. Ya, itu udah nonton itu. Ya, mengenaikan doang. Harus naik ya. Kalau kerja makan ke makan. Bisa kulitnya. Senang dulu nih kali ya. Jangan tuh mau handphone. Kasih nanti Pak. Sudah, ini sudah keadilan kan Allah Tabaraka wa Ta'ala al-mahul adla hatta firada. Karena Allah memang memberikan ilham kepada Rasulullah semenjak bayinya sudah diberikan keadilan. Halimah, nah sudah lama kan kemarau di Bani Sa'ad tidak hujan. Kemudian Rasulullah ini bayi Muhammad kita bawa belum jadi Nabi kan ngomongnya ke Muhammad. Kita bawa ya ke lapangan mau ngapain? Main bola. Gor pakai pakan sari enggak mau tawasul. Oh, jadi tawasul ini sudah ada. Waktu zaman Rasul masih bayi saja pakai tawasul. Dibawa. Ada siapa sekarang sudah jadi Nabi enggak boleh. Sebelum jadi Nabi aja tawasul ini sama alim. Bawa ke lapangan. Ya Rabb, Allahumma bihaqqi hadzal maulud. Ya Allah, dengan keagungan bayi ini, ila ma saqaita al-bais, berikanlah kami hujan ya Allah. Dengan keagungan bayi ini. Allah. Setelah berdoa itu kemudian angin laut langit pun mendung. Kemudian si awan pun mengumpulkan air. Langsung turun hujan. Bagaikan koci yang memang dituangin airnya berkah apa nih? Berkah bayi Rasulullah. Ada kejadian aneh lagi suatu hari. Pokoknya kesimpulan kata Halimah yang barusan di Lughah halaman 41 ya, faman salahuna hatta nasallahu alaina khairat, kisahnya panjang, hari-hari yang dilewati kami bersama Rasulullah, karena dalam kitab yang lain ini kitab Asy-Syifa, kemudian di kitab Nasimur Riyad, kemudian di kitab Bahjatul Wasail, tulisan Ismail banyak, kemudian di kitab Bahjatul Mahafil banyak menceritakan bahwa Rasul ini kan diurus oleh Halimah selama 5 tahun jalan ke-6. Berarti 5 tahun Rasul di Bani Sa'ad. Banyak hari-hari keanehan. Kesimpulan, selama Rasul baginda Nabi bersama kami selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kami. Umumnya kampung kami Bani Sa'ad. Bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan Rasulullah. Summa inna kharaja data yaum, suatu hari Rasul keluar ya, mengembala kambing. Kenapa Rasul semua mengembala kambing? Karena kambing salah satu binatang yang susah diurus. Karena kedepannya akan mengurus umat yang sulit diurus, karakternya beda-beda. Kambing begitu kan, kalau lapar berisik, paraban cici. Orang kemahalan lapar bareng tuh. Woi, masak. Saya sih masak. Berisik. Rata-rata di paraban cici. Beda-beda. Ya. Cek hari apa aja. Itu tidur aja enggak. Enggak kan boleh gitu lagi. Macam-macam. Nah, berkat. Namun membala ngombe sama teman-temannya. Enggak jauh sih seputar inilah di sana. Ya, tiba-tiba anakku udah mulai berlari ketakutan sampai pucat wajahnya.
Qad alat tusab rawahu yunadi ya ummah umi ilhaqi akhi Muhammadan cepetan susulin saudaraku Muhammad. Saya nggak kira-kira ini kesana kayak juga mati udah dibunuh ada Allah, tapi mudah-mudahan kayak ya dipelihara dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang membunuhnya. Makan kaget sampai terus orang merokok hingsak juga nyeri apa. Allah ternyata ketika dilihat di sana Rasul nggak dibunuh nggak apa lagi gini aja ngeliat langit. Kata Halimah wah si orang ngeklaim gua, ngeklaim gua nih. Ngomong bener artinya saya tadi lihat ada 3 orang datang, berarti dibelah, dadanya dibelah. Makanya saya kaget. Ditanya, Allah langsung dipeluk Rasul sama Aminah. Padatkan nafsi ya waladi, nyawaku jadi tebusan wahai anakku jika kau meninggal. Bayangkan. Waktu baru aku cium di antara 2 matanya telinga di sini. Yang padatkan nafsi malah di asobak ya bunaya. What's going on? What's happened? Apa yang terjadi? Cik orang pakai itu bahasa Sunda. I know dia ya naon gitu. Sukus nelpon. Ini tak beda. Mungkin itu mahal budangkeun. Macam-macam. Kita mah tiktok si aku. Nya di Sikandar pula. Lah. Mual di orang. Aduh, Bar, gitu Bar. Ya, apa yang terjadi? Begini Ja'ani salah satu nama. Saya lagi membalang angin, tiba-tiba ada 3 orang datang, padahal malaikat Jibril, Mikail, Israel. Kemudian saya dibelah, keluarin dada ini ada api, namanya apa sih? Segumpal daging, tempat tipu dayanya setan iblis. Jadi kan inna syaitona yajri innas majrodam. Setan itu berjalan di manusia sesuai dengan aliran darah. Manapun darah mengalir di situ ada setan. Maka pusatnya diambil. Jadi Rasul sudah tidak bisa digoda lagi sama setan. Kenapa nggak dilahirkan? Langsung aja diambil. Oh, kalau langsung lahir nggak punya hati itu, nanti khawatir ada orang yang berkeyakinan Rasul kurang sempurna lahirnya, ginjalnya nggak ada tuh. Makanya disempurnakan dulu lahirnya, baru dibelah. Tapi langsung rapat, tak amat. Langsung rapat saat itu juga. Gak pakai power dulu. Gak pakai apa? Malaikat, bila dulu profesor, bukan dokter lagi profesor, di atas profesor. Oh gitu ya, iya. Tapi gak apa-apa, saya dulu bukan ngeprank, ini beneran lihat kayak gitu. Dibersihin dulu, tambah bersih. Ya, masih dimasukin lagi, dirapatin. Sampai di sini kisahnya. Nah, kemudian hari-hari banyak kisah-kisah di kitab-kitab yang apalagi di kitab Subul Huda Warasat, ya, di Manaqib Khairul Ibad, ada lagi di kitab Jami'ul Asar, ada Zarqani, banyaklah kitab-kitab Sirah Halabiyah, kitab-kitab yang panjang. Nah, akhirnya nanti usia 5 tahun menjelang 6 tahun Rasul dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Kemudian gak lama kemudian diajak berziarah ke saudara-saudara di Bani Adi min Ta'ifatin Najariyah, yang kemudian pamakasabi syahran saqimai yu'anuna sukmahu. Karena di Bani Adi juga Abdullah meninggalnya di sana beberapa bulan di sana. Syahran saqiman, di sana sakit selama 1 bulan. Kemudian kembali selama di sana beberapa bulan, ibunda mengenalkan kepada saudara-saudaranya dari bapaknya, pamannya, dan saudara sepupunya dikenali. Sudah berapa lama pulang lagi menuju Mekah, di tengah perjalanan ibundanya wafat. Ya, di pangkuan Rasulullah SAW. Ajar ya, jadi nggak kuat kisahnya. Wafatnya Rasulullah, wafat ibunda Rasul di pangkuannya Rasul. Coba bayangkan. Ya, di tengah perjalanan tidak ada siapapun, ibundanya meninggal di pangkuan Rasul. Saat itu usia masih 5 sampai 6 tahun. Bayangkan segede pemain. Di sini jam kecilan mah, jam 7 tahun. Allah, bayangkan. Itu kisah-kisah yang dilewati oleh Rasul. Tidak seindah yang kita alami. Kalau kita sih kadang-kadang masa kecil kurang bahagia, sudah gede kurang biaya, mati. Sudah sumber penderitaan.
itu wajar saja. Tapi Rasul lebih dari kita. Maka Rasul mengatakan akrimul yatama fa ini yatim, muliakan anak yatim karena aku pun mengalami jadi yatim. Banyak kisah unik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.